Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Ratna Juwita, NIM T2019-113, kelas D3 PGMI akan mempresentasikan laporan hasil observasi belajar mengajar di era pandemi SDN Bareng 2. Pendahuluan. Latar belakang. Observasi merupakan suatu kegiatan meninjau ke lapangan untuk mencari informasi sedetail dan semaksimal mungkin tentang materi yang sedang dipelajari. Pada observasi kali ini saya mendapat tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar untuk meninjau ke sekolah mengenai bagaimana pembelajaran sejarah, khususnya sejarah kebudayaan Islam dan sistem pembelajaran di sekolah tersebut. Saya melakukan observasi tepatnya di SDN Bareng 2. Pada kesempatan kali ini saya melakukan observasi secara online. Tujuan observasi untuk memperoleh informasi dari data fisik maupun non-fisik proses belajar mengajar di era pandemi. C. Manfaat observasi. 1. Memberikan gambaran tentang dunia kerja yang sesungguhnya di sekolah sebagai seorang calon guru, sehingga pada saat terjun ke sekolah kita dapat mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan pendidikan yang bermutu. 2. Melatih diri dalam komunikasi yang baik dan benar. 3. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk menjadi pendidik yang baik dan profesional pada masa yang akan datang. D. Sasaran observasi. SDN. Sasaran observasi adalah guru yang ada di Bareng. E. Lokasi observasi SDN 2 Bareng. F. Waktu pelaksanaan observasi pada hari Kamis 10 Desember 2020 sekitar pukul 18 sampai selesai. G. Metode observasi. Saya menggunakan metode wawancara. Analisis data hasil wawancara kepala sekolah. Yang pertama, sejauh mana partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan sekolah pada masa pandemi. Program pendidikan dalam masa pandemi seperti ini, warga sekolah selalu berusaha melakukan yang terbaik masalah pembelajaran untuk siswa. Pembelajarannya dilakukan secara online juga luring. Dalam pembelajaran online tetap terlaksana, tetapi guru tidak bisa mengawasi siswa dalam pembelajaran. Siswa pun juga merasa kurang maksimal dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, usaha guru membentuk kelompok dengan belajar secara luring dengan tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan, dan dalam pembelajaran kelompok satu kelas dibagi 3-4 kelompok. 2. Bagaimana wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini dengan sistem belajar di era pandemi? Siswa maupun guru sangat antusias dengan program yang dilaksanakan. Dengan guru akan sedikit banyak mengetahui perkembangannya dari masing-masing siswanya. 3. Apakah ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran rapat diskusi, dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan? Guru di saat pengambilan keputusan ini juga sangat antusias. Tidak hanya itu, mereka juga mau menyumbangkan gagasannya, sehingga keputusan ini atas dasar kesepakatan bersama. 4. Bagaimana partisipasi warga sekolah dalam pengevaluasian penyelenggaraan program pendidikan di era pandemi? Mereka sangat berpartisipasi dengan evaluasi yang diadakan oleh pihak sekolah. Dengan evaluasi ini bisa menambahkan nilai. Yang kelima, bagaimana faktor pendukung dalam memaksimalkan partisipasi warga sekolah dalam penyelenggaraan program pendidikan? Bisa dilakukan dengan memberikan semangat maupun contoh yang baik terhadap siswa. Analisis data hasil wawancara kurikulum. 1. Bagaimana keadaan lingkungan di sekolah? Keadaan lingkungan masih tetap dikondisikan seperti kebersihan lingkungan, karena sekolah sendiri mempunyai petugas penjaga sekolah dalam mengkondisikan lingkungan sekolah. Selain petugas yang mengkondisikan, guru-guru lain pun tetap ikut dalam menjaga kebersihan dan ketentraman sekolah. Yang kedua, bagaimana menurut pendapat Anda tentang proses pembelajaran di era pandemi? Proses pembelajaran berjalan dengan baik, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring tetapi antusias siswa sangat baik. 3. Apa faktor pendukung dalam mengembangkan karakter siswa? Profesional guru yang baik dapat memberikan siswa contoh yang baik dan mengesankan, dapat membantu siswa dalam membentuk karakter yang baik dan bermoral. Analisis data hasil wawancara guru. 1. Langkah-langkah apa saja yang Anda lakukan agar siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya?
Hasil belajar diperoleh berkat pengalaman melakukan suatu kegiatan, dan belajar merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang sepatutnya dirasakan dan dimiliki oleh setiap peserta didik. Maka dalam kegiatan belajar, peserta didik harus memenuhi prinsip-prinsip belajar tersebut dengan cara misalkan menggunakan metode dan media yang menarik yang sesuai dengan materi dan keadaan peserta didik, yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar dengan aktif tanpa paksaan dan merasakan kejenuhan saat belajar, sehingga belajar seperti terasa bermain. 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan hasil belajar siswa menurun? Kurangnya belajar atau keteledoran siswa sendiri yang tidak bisa menguasai materi yang sudah diberikan, sehingga dapat menyebabkan hasil belajar siswa menurun. 3. Langkah-langkah apa sajakah yang paling efektif yang pernah Anda terapkan untuk mempermudah pembelajaran? Bisa dengan bermain game atau menggunakan media alat peraga sesuai dengan materi yang diberikan. 4. Apakah siswa pernah merasa malas bila mata pelajaran hanya menggunakan metode ceramah saja? Pasti siswa akan merasa jenuh dan bosan. Oleh karena itu, guru dapat memberikan pembelajaran yang unik seperti diselangi dengan permainan yang mengandung ilmu pengetahuan, juga bisa dengan langsung praktek, juga memilih tempat yang menyejukkan dalam melaksanakan pembelajaran. Analisis data hasil wawancara wali murid. 1. Menurut saudara, bagaimana lingkungan yang ada di sekolah ini? Keadaan lingkungan bersih, rapi, karena sekolah sendiri mempunyai petugas penjaga sekolah dalam mengkondisikan lingkungan sekolah. Selain itu, petugas yang mengkoordinasikan guru-guru lain pun tetap ikut dalam menjaga kebersihan dan ketentraman sekolah. 2. Mengapa saudara menyekolahkan anaknya di sini? Karena lokasi sekolah terdekat dengan rumah, sehingga tidak menjadikan kekhawatiran bagi saya sendiri. Yang ketiga, apakah putra-putri saudara memilih sekolah sendiri atau saudara tekankan untuk sekolah di sini? Dia sekolah di sini atas dasar kemauannya diri sendiri. Saya hanya memberikan pengarahan sedikit untuk tidak memilih sekolah yang terlalu jauh dari rumah, sehingga saya bisa memantaunya. Yang keempat, terdorong oleh apa saudara menyekolahkan putra-putri di sini? Salah satunya ya dekat dengan rumah, kondisi sekolahnya juga baik, proses belajar mengajarnya pun juga cukup baik. Yang kelima, bagaimana menurut saudara tentang layanan yang diberikan para guru di sini? Menurut saya cukup memuaskan, gurunya juga sangat antusias dalam mengajar. Analisis data hasil wawancara siswa. 1. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk mengalami kesulitan itu? Mempelajari kesulitan tersebut atau menanyakan kembali kepada guru sampai benar-benar memahaminya. Yang kedua, apakah guru selalu mengajak siswa aktif dalam pembelajaran di kelas? Ya, dengan begitu siswa bisa aktif dalam kelas dan tidak vakum. Yang ketiga, apakah guru sering melakukan model atau metode mengajar yang sama atau bervariasi? Guru memberikan materi tidak dengan metode ceramah saja, tetapi juga menggunakan alat peraga misalnya. Dengan begitu, siswa tidak mengalami kejenuhan di dalam kelas. Dan yang keempat, media apa yang sering digunakan guru dalam proses mengajar? Media yang digunakan tergantung dengan apa materi yang akan disampaikan. Pembahasan. Pembelajaran pada masa pandemi masih tetap dilakukan, tetapi tidak dengan tatap muka. Pembelajaran dilakukan secara online. Program pendidikan dalam masa pandemi seperti ini, warga sekolah selalu berusaha melakukan yang terbaik setelah pembelajaran untuk siswa. Pembelajarannya dilakukan secara online. Dalam pembelajaran online tetap terlaksana, tetapi guru tidak bisa mengawasi siswa dalam pembelajaran. Siswa pun juga merasa kurang maksimal dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, usaha guru membentuk kelompok dengan belajar secara luring dengan tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan. Hasil belajar yang peserta didik diperoleh berkat pengalaman melakukan suatu kegiatan, dan belajar merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang sepatutnya dirasakan dan dimiliki oleh setiap peserta didik. Maka dalam kegiatan belajar, peserta didik harus memenuhi prinsip-prinsip belajar tersebut dengan cara misalkan menggunakan metode dan media yang menarik yang sesuai dengan materi dan keadaan peserta didik. Kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah cukup baik.
karena beberapa alasan. Pertama, karena ketersediaan silabus dan LPP. Kedua, pelaksanaan model, metode, dan strategi sudah dilaksanakan secara baik walaupun kurang maksimal. Ketiga, tersedianya sumber belajar. Keempat, siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kelima, guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Keenam, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan beberapa alasan lain. Saran. Adapun saran untuk observer, yaitu dalam melakukan observasi sebaiknya dilakukan dengan teliti dan apa adanya, dan bagi para guru serta bonus sendiri sebagai calon guru harus mampu menguasai 4 kompetensi, yaitu pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian, sehingga sebagai seorang guru yang baik tidak hanya mampu mengajar dengan baik, akan tetapi yang lebih penting mampu mendidik untuk membentuk generasi yang bermartabat, berakhlak mulia, bermoral, dan berkepribadian yang baik untuk memajukan bangsa kita tercinta. Berikut dokumentasinya.